Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa TVRI, dimanapun saudara berada, mari bersama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Jumat 5 Rabiul Awal 1447 Hijriah bertepatan 29 Agustus 2025 Miladiyah. Alhamdulillah kita semua dapat masih merasakan begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Assalamualaikum ibu-ibu, apa kabar? Sungguh indah si burung balam. Mana cakepnya nih Bu? Sungguh indah si burung balam. Didapat orang dari ibu sebayang. Dari bunyi jawaban salam, kelihatan banyak yang belum makan siang nih. Assalamualaikum ibu-ibu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Salawat beriring salam, mari sama kita sampaikan kepada ruh junjungan alam, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga lisan yang selalu terbasahi dengan banyak bersolawat kelak menjadi bukti Allah akan kumpulkan kita bersama dengan Rasul di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para pemirsa TVRI ngaji bareng dimanapun saudara berada. Hari yang penuh dengan keberkahan ini, kita bersama dengan guru yang mulia, yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Zulfikar Hajar LC Abi. Assalamualaikum Abi, apa kabar Abi? Alhamdulillah walafiat. Alhamdulillah sehat Abi ya. Alhamdulillah. Pesantren gimana Abi? Alhamdulillah pesantren bertambah maju. Amin insyaallah. Doa seluruh jamaah semoga pesantren Abi terus semakin berjaya dan Abi diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa ngaji bareng dimanapun saudara berada, pada Jumat yang berbahagia ini kita tidak sendirian. Ada jamaah ibu-ibu yang luar biasa bersemangat telah hadir pada Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Kita lihat ini kostum luar biasa, pakaian yang serba indah, serba mewah, serba bagus. Insya Allah ini menjadi tamu-tamunya Allah, kelak akan diundang ke Baitullah dan insya Allah nanti menjadi penghuni surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita sapa terlebih dahulu ada majelis taklim pengajian Abi Zulfikar Hajar. Yang mana ibunya nih? Alhamdulillah. Ada juga majelis taklim dari Al-Hidayah. Assalamualaikum Al-Hidayah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ada majelis taklim tarbiyah. Assalamualaikum Ibu, sehat Bu? Alhamdulillah. Dan ada majelis taklim Ibtihadul Ummahat. Sehat Ibu, Ibtihadul Ummahat? Alhamdulillah. Semoga semua yang hadir diberi kebahagiaan oleh Allah. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Biar tambah semangat sekali lagi Ibu, ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah. Kita mau dengar dulu Abi sebelum kita mulai
ada yel-yel dari ibu-ibu Abi. Ya, ya. Kita mulai dari Majelis Taklim Pengajian Abi Zulfikar Hajar. Ini pengajian Abi sendiri nih. Jabal Nur. Jabal Nur, Masya Allah. Boleh kita ingin lihat yel-yel semangatnya. Silakan Ibu. Boleh, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Jabal Nur, Kecamatan Sunggal. Baik, 1, 2, 3. Mana di mana majelis yang terbaik, majelis yang terbaik, Majelis Taklim Jabal Nur. Mana di mana majelis yang terbaik, Majelis Taklim baik, Majelis Taklim Jabal Nur. Jabal Nur paling keren, Jabal Nur paling oke, Jabal Nur hebat dan semangat selalu. Jabal Nur paling keren, Jabal Nur paling oke, Jabal Nur hebat dan semangat selalu. Jabal Nur peduli, ikhlas, jujur, amanah, dan rajin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Jabal Nur, pengajian Abi. Hadir juga sepertinya Umi ya Abi ya. Alhamdulillah sehat Umi ya. Insya Allah kami doakan Umi selalu diberi kebahagiaan oleh Allah. Mantan pacar tuh. Mantan pacar, Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Jabal Nur. Alhamdulillah Umi. Baik, selanjutnya ada dari Majelis Taklim Al-Hidayah. Kita dengarkan yel-yel semangatnya. Boleh silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Majelis Taklim Al-Hidayah dari Pasar 2 Tembung. Yel-yel yuk. Kurang semangat Bu, sekali lagi Bu. Yel-yel yuk. Majelis Taklim Al-Hidayah. Ngaji bareng. Al-Hidayah. TPRI Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Majelis, terima kasih ya Ibu dari Al-Hidayah, Masya Allah. Terima kasih selanjutnya dari Majelis Taklim Tarbiyah. Silakan Ibu dari Tarbiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Tarbiyah, Kelurahan Delitua Barat, Kecamatan Delitua. Mengaji di TPRI, nyaman di hati. Boleh Ibu sekali lagi mic-nya agak dekat. Mengaji di TPRI, nyaman di hati. Tarbiyah, Allahu Akbar. Masya Allah. Tarbiyah. Allahu Akbar. Sekali Ibu, tarbiyah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terima kasih seluruh jamaah ibu-ibu yang sudah datang jauh. Alhamdulillah. Semoga setiap langkah ibu-ibu menuju TVRI terhitung sebagai amal yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Para pemirsa TVRI ngaji bareng yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Sekali lagi ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Alhamdulillah Abi. Jadi tema kita pada siang hari yang berbahagia ini Abi luar biasa Abi. Sangat mengena dengan momentum bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Bulan di mana salah satu dari insan mulia ada, Masya Allah, izin mohon maaf ini saking semangatnya mengikuti tema nih Abi. Izin ada satu pengajian lagi rupanya, ya Allah izin mohon maaf Ibu.
dari Ibtihadul Ummahat. Nah, ini biasa yang terakhir ini lebih semangat lagi. Izin mohon maaf Ibu. Ini saking kan semangat ingin mengupas tema kita, lupa ternyata ada satu majelis taklim lagi. Kita persilakan dari Ibtihadul Ummahat. Boleh Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Ibtihadul Ummahat. Ummahat, Di mana nih Bu Ibtihadul Ummahatnya? Deli Tua Barat, Deli Tua. Kecamatan Deli Tua. Baik. Yel yuk Bu, Ayo. Masya Allah. ikut ngaji di TPRI. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, cahaya ilahi. Masya Allah. Allahu Akbar. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Sekali lagi. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Allahu Akbar. Baik, terima kasih semuanya dari pengajian Jabal Nur, dari Majelis Taklim Al-Hidayah, dari Majelis Taklim Tarbiyah, dan terakhir tadi dari Majelis Taklim Ibtihadul Ummahat. Terima kasih semuanya. Semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Abi yang dirahmati Allah, yang kami muliakan, yang kami hormati, alhamdulillah hari ini tema kita sangat luar biasa. Berkaitan dengan hari lahirnya insan mulia, insan agung, manusia pilihan, kekasih Allah yang sampai dengan hari ini menjadi teladan bagi semua umat manusia. Maka kita angkat tema yang sangat menarik adalah menjadi umat yang rahmatal lil alamin. Para pemirsa ngaji bareng dimanapun saudara berada. Tema ini sebenarnya berangkat dari salah satu ayat Al-Quran Bu. Pada surah Al-Anbiya ayat 107 yang saya yakin, kami yakin ibu-ibu dan semua yang menyaksikan hafal betul ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ibu-ibu ada yang hafal? Yang hafal boleh pulang duluan nih. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Dan tidaklah engkau Muhammad kami utus ke muka bumi kecuali punya satu misi, satu tugas mulia, yaitu menjadi rahmat bagi sekalian alam. Semoga kita senantiasa meniru teladan beliau. Baik Abi yang dirahmati Allah, kami semua ingin mendengar nasihat-nasihat, kalam-kalam hikmah dari Abi terkait tema besar kita, yaitu menjadi umat yang rahmatal lil alamin. Kita simak bersama dari guru kita yang mulia, Abi. Silakan Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillama bil qalam alam al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abdur rasul alladzi la nabiyya ba'da. Para pemirsa di tanah air, terutama di Sumatera Utara ini, melalui TPRI Sumut yang diberkahi Allah SWT. Dan pada hari ini memang giliran kita ngaji bareng di TPRI. Ini ibu-ibu yang hadir ini, terutama saya dulukan lah ya, nggak apa-apa ya, dari Majelis Taklim Jabal Nur, pesantren. Sini ada Al-Hidayah yang tidak asing lagi. Di sini ada Tarbiyah. Di sini juga tadi ada pengajian dari Ibtihadul Ummahat. Jadi mudah-mudahan kita kumpul di sini menimba ilmu yang mudah-mudahan ilmu nanti ini sangat bermanfaat dan akan kita kembangkan kepada saudara-saudara kita. Ayat tadi itu luar biasa itu.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lil alamin. Bukan lil muslimin saja. Tidak wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin, tidak, tapi lil alamin, masuk semua. Yang Islam, yang bukan Islam pun masuk. Juga makhluk-makhluk yang lain pun masuk. Ya, jadi waktu saya buka itu rahmatan lil alamin, sampai masalah menyembelih pun diatur dalam Islam. Rahmatan lil alamin. Nah, idza dzabhtum fahsinu dzibhata. Apabila kau menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Nah, harus dengan sikin yang tajam gitu. Dia sampai menyiksa binatang tadi itu, diatur itu. Jadi rahmatan lil alamin, waktu mana seorang, maaf cakap, buang air kecil dia di situ, di kayu, di pohon kayu, situ ada makhluk, Semut. ya ada semut. Nabi ingatkan itu tak dapat rahmat dia, kau siksa dia gitu. Nah, itu diingatkan oleh Nabi ya. Jadi tak ada rahmat. Jadi kita makhluk pun dapat rahmat dia. Nah, dan waktu mana Nabi Muhammad SAW ada orang yang buang air kecil di tempat yang tidak mengalir airnya, diingatkan Nabi juga itu. Nah, jadi itu supaya mereka-mereka itu paham Islam itu betul-betul menjadi rahmat buat segala alam. Ada jenazah bukan seorang Muslim, jenazah yang bukan Islam itu melintas. Nabi tegak. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa kamu tegak? Sedangkan dia bukan Muslim itu. Nah, itu dia katakan tadi, ya rahmatan lil alamin. Jadi kita hormati makhluk, sama manusia ada hak mereka itu untuk dihormati. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu cukup luas itu. Jadi ajaran-ajaran Nabi yang Nabi Muhammad kita peringati ini, memperingati Nabi ini bukan hanya di Indonesia, Maulid ini, di seluruh dunia ini. Jadi kalau di Mesir, karena saya berada di Mesir lama dulu, itu mereka mengatakan Maulid itu Aidul Aitam. Aidul Aitam, hari kelahiran anak yatim. Coba, seorang yang begitu lahir dia jadi yatim, 8 tahun jadi yatim piatu, ya kan? Jadi ayat-ayat turun terhadap Nabi Muhammad itu cukup banyak. Ya, waktu mana dia sudah alhamdulillah diangkat menjadi rasul, alam jadidka yatiman fa'awa, tidakkah kau dulu menjadi yatim diselamatkan itu? Wa wajadaka dhallan fahada, tanggung mengambing kamu, ditunjukin Allah jalan. Itu ayat turun ya untuk Nabi supaya Nabi itu menyadari kau itu dulu yatim. Bagaimana kan? Jadi Aidul Aitam itu saya ingat waktu itu saya di sana. Itu pada bulan Maulid itu kan diperingati 1 bulan penuh itu. Itu rumah-rumah orang keluar itu lampu-lampu, ya kan, listrik entah ya macam hari raya gitu. Raya. Lampu-lampu. Jadi anak-anak yatim dikumpuli. Nah, dicari anak yatim itu. Nah, jadi kadang dikasih hadiah buat mereka, ada yang kasih duit, tapi main-mainan yang berbanyak itu. Saya pikir cocoklah kita ini nanti pada ada momen-momen ada peringatan Maulid, anak-anak yatim itu dikumpuli lah. Karena Nabi Muhammad manusia yatim piatu bisa menjadi manusia yang agung. Masya Allah. Nah, ya kan? Jadi manusia yang paling agung di dunia ini. Coba bayangkan. Tidak ada nama manusia disebut-sebut di dunia sampai sekarang kecuali Rasulullah SAW. Allahumma shalli. Nah, saya keliling dunia sudah pergi. Saya pergi ke masjid sampai kecil tanah. Waktu mana azan ku dengar itu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Azan ada musola itu surau. Ada masjid, ya kan, tetap dikumandangkan azan, nama Nabi Muhammad disebut-sebut. Tidak sah sholat seorang itu kalau tidak menyebut nama Nabi Muhammad. Tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba cari manusia yang mana disebut-sebut. Aku disebut nih sebentar aja. Habis ini tak ada lagi ya gitu. Tapi Nabi Muhammad sama saat tidak dikatakan kalimat adzan tanpa ada menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Coba carilah. Jadi dalam 114 surah itu ada satu surah Muhammad. Surah Muhammad. Selagi ada namanya Muhammad dalam Quran itu tidak akan hapus nama Nabi Muhammad di dunia ini. Juga ajarannya begitu. Jadi saya pikir
tak wajarlah kalau kita tidak membesarkan Nabi Muhammad SAW pada maulid ini. Jadi Allah Ta'ala membuat istimewa untuk Nabi Muhammad ini. Satu ayat yang di dalam satu surah, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Coba. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Allah dan malaikat berselawat. Hai orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kepada Nabi, wasallimu taslima, ucapkan salawat dan salam. Jadi nabi-nabi yang lain disebutkan di Quran. Kita dengar Nabi Adam alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Benar. Nama-nama Nabi itu kalimat salam aja. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi katakan inna abkhalan nas min ummati allazi dzukira ismi falam yusalli alayya. Orang yang paling bakhil dari umatku apabila aku disebutkan namaku tapi dia tidak berselawat kepadaku. Enggan berselawat. Paling bakhil. Bakhil. Kita kalau bakhil itu duit aja rupanya itu juga. Itu bakhil. Janganlah jadi bakhil untuk itu kepada Nabi. Bahkan nilai pahalanya besar. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa sekali dia berselawat kepada Nabi, 10 kebaikan yang Allah berikan. Allahumma shalli ala sayyidina. Kebaikan, banyak kebaikan. Nanti kalau Sekali berselawat Abi ya. Entah nanti di mana letak kunci. Jangan marah-marah dulu. Ucapkan salawat dulu. Allah masih ingat itu balik dia, kembali dia. Oh iya. Coba nanti praktekkan itu. Ini enggak. Entah di mana letakkan kunci, istri marah-marahi. Ya, anak dihamun, ya kan? Allahumma shalli. Nah, janganlah. Salawat aja kepada Nabi. Baik Abi, alhamdulillah luar biasa. Tadi dapat satu ilmu yang luar biasa kita. Jadi Ibu pulang dari sini, kalau nanti hilang kuncinya, nggak tahu kemana, jangan marah-marah. Lebih banyaklah bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang paling bakhil itu bukan orang yang tidak hanya enggan membagikan uang, tapi ternyata kata Abi tadi menurut hadis Nabi SAW yang paling bakhil itu apabila disebut nama Nabi dia enggan bersolawat. Sama-sama Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita jeda terlebih dahulu. Namun ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Sekali lagi ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Alhamdulillah. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Baik Abi, tadi kita terputus sedikit sampai di solawat. Betapa dahsyatnya solawat dan nama Nabi yang agung itu Abi. Boleh Abi dilanjutkan kembali Abi? Ya, pada pemirsa yang budiman, pada hari ini memang kita sangat gembira ya. Apabila umat Islam semangatnya timbul di bulan Rabiul Awal ini, ya, cerita tentang Nabi. Ada satu pengajian di Sumatera Utara ini, namanya Darus Sofa. Darus Sofa. Nah, Darus Sofa itu bukan lagi hanya sekali dia mengadakan perkataan maulid, Arba'in. 40 hari ya. 40, bukan 40 hari, 40 waktu. 40 waktu. Wah, jadi setiap Senin malam Selasa, bergeler itu. Nah, itu saya pikir salah satu banyak yang kita ambil dari sejarah-sejarah Nabi itu. Ya kan, sifat-sifat Nabi, ya kan, yang pemaaf dan sebagainya. Ya, jadi kita kadang-kadang beda dengan Nabi Muhammad, ya kan. Nabi Muhammad itu tidurnya sikit, awak sikit-sikit tidur, ya kan. Kita ini Nabi Muhammad tidur sikit, kita sikit tidur. Nabi Muhammad makannya sikit, kita sedikit makan gitu. Ya, Nabi Muhammad dapat menahan marah, awak sedikit marah. Allah. Udah marah, kucing pun dilempar itu. Nah, jadi
Jadi Nabi tidak. Jadi dipraktekkan Nabi terus. Jadi kalimat wal kadhiminal ghaidha wal afina nas itu dapat menahan marah waktu mana dia pantas untuk marah dan suka memaafkan. Jadi pemaafnya Nabi itu bukan tangguh. Jadi dikenal waktu mana Daksur menguruskan pedang karena Nabi. Kira-kira tidak ada dapat lagi yang menahan kecuali akulah. Kemudian pedang nih udah diuruskan ke pundak Nabi. Cuman itu Nabi sedang tak berdaya. Masya Allah. Siapa yang dapat menahan pedang ini? Sikir aja Allah kan dia. Allah. Jatuh pedang gitu ya. Kembali kan Nabi. Kemana Nabi urusan ke dia kan tinggal baca aja lagi gitu. Tapi Allah pemaaf ya Nabi itu. Wal afina 'anil nas itu. Jadi Daksur yang tadi dikenal membunuh Nabi dengan diam-diam, tapi nyatanya dengan kalimat Allah jatuh pedang itu kan. Luluh hatinya. Bersyahadat Abi ya. Bersyahadat. Subhanallah, itulah dia. Jadi banyak kita baca sejarah-sejarah Nabi ini, makanya itu orang banyak kagum terhadap Nabi Muhammad SAW dan banyak penulis-penulis Islam yang banyak menjelaskan kalau umat Islam yang menjelaskan tentang Nabi itu wajar. Ya. Tapi yang di luar Islam, ya kan? Ada satu karangan seorang orang Inggris namanya Michael Hart. Itu dalam bukunya The 100 Ranking in Words. The first ranking is Muhammad. Nomor 1 Nabi Muhammad. 100 tokoh di dunia ini, tapi yang paling agung adalah Nabi Muhammad. Masya Allah. The first ranking. Jadi waktu mana ditanya orang, ya saya meneliti dari mulai lahirnya sampai meninggalnya katanya. Itu dipermasalahkan karena Tuhan dia sebagai orang Kristen Katolik. Ya, nomor 3 dibuatnya, Yesus Kristus. Kan begitu ya. Jadi masalah setuju tidak setuju dia ahli sejarah. Ditulis, bahkan dia seorang wartawan itu. Dimasukkan juga di situ Umar bin Khattab, ya kan. Umar. Dibuat itu William Shakespeare, dimasukkan di situ. Masalah kita nggak setuju, tapi dia sebagai sejarawan, sebagai wartawan wajar. Itu bangga saya. Itu diterjemahkan oleh Mahbub Junaidi. Coba silakan itu. Saya ada beli buku itu di Wali Songo. Situ ada ya, Mahbub Junaidi. Satu yang kedua, Dr. Maurice Boke, seorang ahli bedah Perancis. Ya. Dia membuat satu Al-Quran, Bible dan Sains Modern. Itu jadi Quran, Bible, itu kitab suci ya, agama selain Islam, dan sains. Dia katakan Al-Quran itu tidak bertentangan dengan sains. Dia katakan begitu. Seorang yang buta huruf, dia katakan, menerima wahyu. Kalau kita bilang dia tidak tak paham sebagainya, siapa yang membimbing dia ini? Ya kan? Allah Ta'ala disebut di situ. Ya, la yantiqul illa wahyu yuha. Wa ma yantiqul hawa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak sembarang bicara, tapi wahyu, dibimbing oleh wahyu. Kan begitu. Jadi manusia yang tak bisa membaca, tak bisa menulis kan begitu ya. Ummi. Kan begitu, Nabiul Ummi. Tapi bisa menjadi panutan di dunia ini. Masya Allah. Jadi kalau kita baca bukunya itu, saya pikir menceritakan tentang sejarah manusia. Luar biasa itu. Bahkan di situ Fir'aun. Tidak ada satu buku pun yang saya baca sejarah yang jelas tentang Fir'aun itu. Itu Ramses itu ya. Dia katakan, jadi Fir'aun itu Parao namanya kan. Itu ada di Mesir, itu jadi tontonan itu. Setiap tahun dibawa ke Perancis katanya. Diperiksa main itu, dialah yang memeriksanya. Dr. Maurice Boke ditunjuk oleh pemerintah Jamal Abdul Nasir. Ya, dia mengatakan inilah yang disebutkan di Quran itu katanya. Innama nunajjika bi badani kali takun liman khalfaka ayah. Ini Fir'aun ini kami selamatkan tubuhnya, tapi nyawanya kami cabut untuk menjadi peringatan untuk umat yang akan datang. Inilah dia. Kau dulu mengaku Tuhan, sekarang jadi tontonan. Betul-betul saya di sana tinggal kan itu. Jadi setiap jamaah yang datang ke sana, mau kemana kalian? Aku menengok piramid. Ada yang paling penting, menengok Fir'aun, laknatullah, saya bilang. Nah, ini dulu mengaku Tuhan, kan dia mengatakan, Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang paling tinggi. Tapi kenapa dia mengatakan itu? Andal anhar tajri min tahti. Sungai Nil itu di bawah tapak kakiku.
sudah begitu tarapnya mengatakan dia adalah Tuhan. Allahu Akbar. Naudzubillah min Nauzubillah dzalik. min Nyatanya jadi tontonan gitu ya. Beda kalau kita ke sana beli tiket langsung itu melihat mumi itu 10 jam nggak habis-habis. Melihat museum Firaun itu. Tapi melihat mumi hanya cukup 20 menit. Itu bayarnya berlipat-lipat harganya. Tapi kalau ingin melihat, yang mana nih? Ini saya pikir. Mohon maaf ya, dulu nggak ada CCTV, cuma ada intelijen itu. Saya tengok gini kan, oh ini Firaun nih, kupikir. Puludahi, pih, aku bilang gitu. Terkejut jemaahku tuh. Inilah manusia yang menjijikkan, aku Tuhannya itu tontonan gitu. Fir'aun. Nah, jadi janganlah kita jadi Firaun itu. Nah, tahun itu kan ngaku paling hebat dia. Nah, saya pikir itu salah satu di Quran itu cerita. Jadi orang yang di luar Islam tadi, Dr. Maurice Bucaille, seorang ahli bedah Prancis mengarang buku itu Al-Quran, Bible dan Sains Modern. Nah, itu diterjemahkan oleh Profesor Dr. Rashidi, pernah jadi duta besar di Mesir dulu. Nah, dia baca itu. Silakan aja, itu ada bukunya dia apa di Gramedia. Silakan untuk beli bukunya itu. Baik, luar biasa ada insan yang mulia ditinggikan karena akhlaknya. Siapa ibu-ibu? Rasulullah. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di samping itu ada juga manusia yang direndahkan, dihinakan, bahkan dapat gelar tadi laknatullah. Naudzubillahi min dzalik ya Allah. Siapa tadi? Fir'aun. Ya itu. Dia ini- mengaku bahkan ana rabbukumul a'la ya. Iya, iya. Dia adalah Tuhan yang tinggi. Jadi Itu naudzubillah. saya teringat kawan-kawan saya waktu di Mesir. Gimana cara kalian di situ tadarus? Oh, gini katanya waktu waqala Musa, berhenti sebentar. Alaihi salam. Waqala Isa alaihi salam. Oh iya. Bagi alaihi salam. Tapi waqala Fir'aun laknatullah. Terkejut saya gitu. Allah. Begitulah rupanya. Begitu Saking cara mereka tadarus. Setiap nama-nama Nabi disebut alaihissalam. tutup dengan alaihi salam. Sama seperti penutup surah Al-A'la tuh Abi ya. Iya, ya. Suhufi Ibrahim wa Musa ya, alaihissalam. alaihi salam. Baik, pemirsa ngaji bareng yang dirahmati Allah dimanapun saudara berada. Kita ingin cek dulu nih, jangan-jangan ibu-ibu udah pada pergi semua nih. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, masih ada Bu? Masih. Alhamdulillah. Ada yang mau bertanya? Yang mana nih mau bertanya? Ibu yang baju hijau, Masya Allah. Ini dari pengajian Al-Hidayah. Boleh disilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrida dari Majelis Tahlim Al-Hidayah Pasar 2 Tembung. Mau bertanya Ustadz, Silahkan Ibu. Apa pertanyaannya Bu? apakah ada di luar agama Islam yang mengagumi sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Satu lagi dulu sebelum kita jawab. Dari mana ada satu lagi yang mau bertanya? Yang mana? Oh, langsung Ibu yang baju merah. Masya Allah. Silakan Ibu, silakan boleh. Ngaji bareng, Nyaman di hati. Sekali lagi Bu, ngaji bareng. ngaji bareng. Nyaman di hati. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan Ustadz, nama saya Saryanti, saya dari Majelis Taklim Jabal Nur. Ustadz izin bertanya, Ustadz sudah lama tinggal di negeri Arab, apakah di sana apakah ada dirayakan Maulid Nabi SAW seperti kita merayakan di Indonesia? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Ibu dari Jabal Nur ya Bu ya. Alhamdulillah, luar biasa Abi, sudah kita terima ada 2 penanya. Tadi dari Jabal Nur kepengen tahu bagaimana sih sebenarnya peringatan Maulid di tanah Arab, di Mesir misalnya khususnya. Lalu yang kedua ada Ibu tadi yang bertanya, apakah ada kalau kita umat muslim yang beriman, umat Nabi Muhammad, kagum kepada Nabi Muhammad, biasa ya ikut segala contoh sunnah-sunnah beliau pun biasa karena kita umat Nabi Muhammad. Tapi tadi ada pertanyaan, bagaimana ada tidak orang di luar Islam yang juga mengagumi beliau? Kita dengarkan jawaban dari Abi yang mulia. Silakan Abi. Ya, terima kasih dari Al-Hidayah ya. Ada namanya seorang biarawati ya, itu Ibu Irene Handono. Mu'allaf Abi ya. Mu'allaf. Saya sudah pergi tempat beliau itu di Bogor, bahkan sudah pernah ceramah tempat dia. Itu luar biasa itu. Dialah ingin mencari kesalahan-kesalahan Islam tadi. Awalnya mencari kesalahan Islam itu di mana. Ya, tak ketemu itu. Bahkan diajak dialog. Diajak berdialog, sedangkan dia waktu mengajak berdialog itu belum Islam. Ya, masih sama itu. Tak terjawab oleh lawan-lawan dialog tadi itu. Jadi alhamdulillah saya pikir setelah dia mengagumi Islam itu, bersyahadatlah dia. Nah, sekarang ini sebagai penceramah untuk dunia nasional. Nah, itulah nama Ibu Haja Irene Handono. Ya, pernah juga dia ke Sumatera Utara ini kita undang. Nah, kalau nanti mau bicara tentang masalah orang-orang yang di luar Islam kagum terhadap Islam itu dari hasil bacaan. Nah, kalau kita mungkin Islam itu keturunan, ya kan? Dari mak ayah kita udah Islam itu, dia tidak. Yang banyak berdialog sama dia sehingga masuk Islam itu melalui bahan bacaannya. Saya pikir itu salah seorang di antaranya. Tadi sudah saya jelaskan tadi, ya pengagum Islam itu seperti Michael Hart, ya kan? Nah, itu baca bukunya itu. Itu sudah diterjemahkan oleh Mahbub Junedi itu tentang mengenai 100 tokoh itu. 100 tokoh. Nah, itu tolong itu carilah itu. Cari juga Dr. Maurice Boker tadi yang dikarang oleh beliau itu buku Al-Quran, Bible dan Sains Modern. Itu di luar Islam. Nah, jadi kalau mereka itu masuk Islam melalui membaca, melalui mentelaah, meneliti, ya kan? Bukan macam kita momennya Islam dari ayah mak kita duluan. Mereka enggak begitu. Jadi itulah, dengan mereka membaca, akhirnya mereka masuk Islam, berbondong-bondong. Jadi kita sebagai umat Islam kita bangga. Kalau kita baca tulisan-tulisan orang-orang yang bukan Islam menulis Islam, ya terakhir dia masuk Islam. Masya Allah. Nah, itu. Saya pikir kalau kita rajin baca YouTube, ya kan di YouTube, saya baca juga di TikTok kan dibaca. Ya, terkejut-kejut awak, di penyerang Islam, menghantam Islam, tapi lama-lama menyadari. Memang luar biasa lah Islam ini. Nah, cuma saya bayangkan, saya pernah ke Belanda, 3 bulan saya di Belanda. Jadi mereka pada hari Minggu pergi ke gereja. Ya kan itu, ke gereja. Saya tengok Bible itu dia ditaruh di apa ya, di ketiaknya gitu. Ya kan, you can see. Apa you can see? Yang terbuka ini, sini taruh. Ya kan, pergi dia ke gereja. Ya kan? Pakai stok aja, ya kan? Nggak ada peraturannya. Setelah mereka baca Islam sebelum melaksanakan ibadah sholat, bab apa yang duluan? Sebelum babu sholat, babu toharoh.
Ya kan? Bersuci dulu. Anda bisa mengatakan tidak sah sholat seseorang itu apabila kita mengetahui berapa syarat sah sholat itu. Ya kan? Sholat itu sah, pertama berwudu. Berwudu. Yang kedua nutup aurat. Yang ketiga bersih tempat dan pakaian dari najis. Yang keempat menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Yang kelima masuk waktu. Anda bisa katakan tidak sah sholat Anda kalau Anda tidak nutup aurat. Kan begitu? Benar. Tidak sah sholat Anda kalau Anda tidak berwudu. Kita diajari berwudu. Sampai najis pun dibagi-bagi lagi. Kan begitu ya. Nah, itulah hebatnya Islam dari itu. Jadi tidak ada ajaran satu pun melaksanakan ibadah sholat kecuali ada aturannya. Anda berwudu dulu, nutup aurat, ya kan? Menghadap kiblat, masuk bersih waktu. tempat dari najis, ya kan? Masuk waktu. Masuk waktu. Nah, tiba-tiba dia sholat. Ya ini sholat apa? Oh ini bukan Jakarta. Jakarta itu setengah jam. Ini Medan. Tak sah sholat Anda tadi karena belum masuk waktu. Benar. Sampai begitu dia. Sampai dia atur arah kiblat. Kan begitu? Fawali wajhaka syatrul baitul haram. Masjidil Haram. Nah, coba kemana pun arah kiblat kita harus menuju ke Ka'bah. Saya tidak mengatakan agama lain, tapi agama lain di mana arah jalan itulah kiblatnya kan begitu. Kita enggak. Mesti arah kiblatnya. Masjidil Haram. Nah, itulah yang saya pikir. Jadi saya pikir penelitian orang-orang yang demikian itu di Quran tuh. Quran itu kalau sudah bicara tak akan berubah sampai kiamat itu. Enggak akan berubah. Sampai Tetap kiamat. relevan Abi ya. Relevan ya. Gitu. Masya Allah. Up to date juga. Up to date. Itu satu. Tadi yang kedua tadi sebenarnya sudah dibahas tadi itu. Di Mesir diperingati. Ya. Gini, di Arab Saudi, sekarang kalau umroh, masuk bulan Rabiul Awal, Rabiul Awal ya, kalau umroh lain enggak. Rabiul Awal, berselawat sekarang itu. Allah. Tepung tawar, lebarin bunga-bunga. Jadi itu dalam waktu 5 tahun ini saya perhatikan. Sebelumnya nggak ada itu. Nah, memperingati Maulid Nabi itu nggak ada itu di sana itu. Teman heran saya namanya. Waktu mana saya datang, ya, aku tengok sallallahu baca selawat orang itu. Allahumma sholli. Nah, saya pun padil lah gitu kan, saya ajaklah terus. Iya. Ikut saya terus membesarkannya. Semangat kali mereka. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukur alaina itu bulan Maulid. Itulah kalau kami berangkat umroh sama Umi Rabiul Awal disambut itu. Baik ke Madinah dulu itu sambut, baik ke Jeddah itu sambut. Disambut itu deh. Itu luar biasa itu. Jadi berarti mengenai masalah memperingati bulan-bulan Maulid ini dirayakan juga. Cuman ada yang langsung negaranya. Seperti Mesir negaranya terus. Ya, presidennya langsung membuat acara. Seperti di sini juga kan begitu. Memperingati Maulid itu dari mulai tingkatan kelurahan, kecamatan, kota Madia, ya kan, gubernuran, ya kan, sampai negara kita. Kenapa? Itu tanda cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbani kana ma'iya fil jannah, kata Nabi. Amin ya Allah. Barang siapa yang cinta kepadaku, kelak bersamaku di surga nanti. Ibu-ibu mau di surga bukan? Banyak-banyak bersalawat kepada Nabi, Bu. Nah, itu dia. Ibu, assalamualaikum Ibu. Masih ada Bu? Ini ahli surga semuanya Bu. Amin. Amin. Kata Abi tadi siapa yang mau masuk surga, Masya Allah. Luar biasa ya. Siapa yang mau masuk surga, banyak-banyak juga bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha
الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Sekali lagi supaya semangat. Allahumma salli, Allahumma sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyadil abdan الأبصار وضيائها وعلى وصحبه وسلم. Semoga semua yang hadir dan menyaksikan ngaji bareng hari ini adalah min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, para pemirsa ngaji bareng dimanapun saudara berada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi agung. Ia yang mulia. Dia yang berakhlak amat sangat tinggi. Bahkan disenangi tidak hanya oleh kawannya, tapi juga oleh lawannya sekalipun. Tidak ada yang tidak senang dengan Nabi. Tidak ada yang tidak simpati dengan Nabi. Tidak ada yang merasa tidak nyaman ketika dirinya berada di sisi Nabi. Itulah kata Abi tadi, tanda betapa agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan momentum Rabiul Awal ini kita selalu menebarkan rahmah sehingga menjadi rahmatan lil alamin. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. 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 Alhamdulillah, baik. Masih ada semuanya ibu-ibu? Masih. Para pemirsa ngaji bareng dimanapun saudara berada, kita sambung kembali kajian yang begitu membawa makna ini. Ada masih yang mau bertanya? Yang mana? Ibu yang biru atau yang merah nih? Yang biru dulu, baik. Silakan ibu, boleh silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Dengan ibu siapa nih? Perkenalkan, nama saya Ibu Murni dari Ibu Murni. Majelis Taklim Ittihadul Ummahat Kecamatan Delitua. Izin bertanya Ustadz. Baik, silakan ibu. Apakah hukum memperingati Maulid Nabi, apakah itu sunnah atau bid'ah? Baik, terima kasih Ibu Murni. Pertanyaan bagus sekali, alhamdulillah. Kita kumpulkan dulu ya Bu ya pertanyaannya. Lalu siapa lagi tadi? Ibu, baik silakan boleh Ibu. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Ida Sila. Ibu apa Bu? Idah Sila. Ibu Idah Sila, baik silakan dari Ibu. Majelis Taklim Tarbiyah Kecamatan Delitua. Pertanyaannya? Mohon pertanyaannya Bu ya. Rasulullah SAW dikenal sebagai suri tauladan akhlak mulia. Bagaimana cara sederhana kami sebagai ibu menanamkan akhlak Nabi kepada anak-anak kami semasa kecil?
Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terakhir satu lagi mungkin bisa penutup. Ada yang mana Ibu? Iya Ibu, baik silakan Ibu. Wah, ini yang baju merah rupanya dapat giliran 2 bertanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perkenalkan nama saya Siti Rahmah. Ibu Rahmah, Kami Masya Allah dari- sesuai tema nih Ibu Rahmah. Kami dari Pengajian apa, Bu? Tarbiyah Tarbiyah, di Kecamatan Deli Tua. Izin tanya Ustadz, silakan Ibu. apa pesan-pesan Nabi Yakub kepada anak-anaknya tentang generasi akidah? Masya Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 3 pertanyaan sudah terkumpul Abi. Pertanyaan luar biasa nih dari ibu-ibu nih. Tadi yang pertama ada yang bertanya mengenai sebenarnya apa sih hukum memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada Ibu Indah Sila tadi yang bertanya juga, kami punya anak Ustadz, kami punya cucu mungkin, kepengen supaya anak tuh tadi berakhlak mulia seperti akhlaknya Nabi. Apa yang harus kami buat Abi? Lalu terakhir tadi ada yang bertanya Ibu Rahmah, sesuai dengan tema Bu, rahmatan lil alamin. Bertanya, Nabi Yakub apa pesan yang beliau tinggalkan kepada generasi setelahnya? 3 pertanyaan itu, tapi Abi izin sebelum menjawab 3 pertanyaan itu, saya mau bertanya juga nih Abi. Boleh Abi ya? Boleh. Masya Allah. Tema kita kan rahmah lil alamin, rahmatan lil alamin. Lalu ditambahkan juga dengan rahmat itu hadir keberkahan. Izin kalau boleh bertanya Abi, kira-kira untuk mendapatkan keberkahan itu bagaimana Abi? Gini aja, nggak apa-apa ya contohnya. Supaya kita mendapat rahmat dengan ajaran Nabi ini, anak yatim itu disantuni. Anak yatim ibu-ibu. Santuni ya. Dua waktu mana anak yatim itu tadi kita santuni, ada beras 5 kilo mamanya. Ya. 5 kilo itu bukan untuk dimakan dia, berkat untuk keluarganya. Itu berkat namanya. Dengan 5 Berkat kilo tuh, tadi. 5 kilo untuk dia. Berat dia angkatnya. Dia bawa pulang ke rumah. Dia mau pulang itu siapa? Untuk keluarganya. Anak-anak. Itulah berkat. Berkah. Jadi Nabi katakan berkat itu gini ya, ta'amul isnin yakfi salasa. Ta'amul salasa yakfi arba'a. Oh, Masya Allah. Makan yang buat untuk 2 orang, tapi diajak rame-rame, itu bisa untuk 3, untuk 4. berkah. Itu Itu berkah berkah. namanya. Nah, jadi mau berkah, makan rame-rame lah kita. Ini makan ini kalau Zulfikar Hajar menikmati makan ini sebentar habis ini. Tapi diajak rame-rame, bisa tertahan perut tuh. Bisa yang lain ikut makan, itu berkah. Berkah. Nah, itu berkah. Ta'amul Jadi isnin yakfi salasa. salata. Masya Itu hadis itu. Iya. Nah, itu dia. Saya pikir, jadi kalau mengenai tadi pertanyaan Ustaz ya. Iya. Tadi ada pertanyaan yang bagus sekali itu. Iya betul. Boleh Abi. Ya. Dari pertanyaan hukum tadi Abi. Ya. Gini, apakah ada kita lihat setiap orang memperingati Maulid Nabi, Isra Mi'raj, juga Muharram, ada nggak mengandung kejahatan di situ? Hah? Kalau mengandung kebaikan, itu ada kata Nabi, bukan kata saya. Nabi katakan, man sanna sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang menciptakan satu perbuatan yang baik, maka perbuatan yang baik itu diteruskan orang sampai hari kiamat, dapat pahala. Masya Allah. Yang menciptakan itu dapat pahala atas apa yang diteruskan oleh orang lain. Tapi kalau itu perbuatan yang tak baik, mengandung syirik, Iya. peringatan itu, man sanna sunnatan sayyi'atan, Sayyi'ah. falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Na'udzubillah. Barang siapa yang menciptakan satu perbuatan yang tak baik, maka dia akan mendapat dosa atas perbuatan itu kalau ada yang meneruskan sampai kiamat. Jadi kalau peringatan Maulid ada unsur baik enggak? Baik, lebih banyak baiknya.
Itu dapat pahala yang menciptakan itu. Jadi saya baca sejarah, kapan itu diperingati Isra Mi'raj? Oh, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu Salahuddin Al-Ayyubi itu. Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, waktu diadakan di Palestina sana. Itu pertama sekali itu. Kenapa? Untuk memperingati bagaimana sejarahnya Rasulullah SAW Menerima ya kan apa itu dari apa namanya Masjidil itu Haram ilal Masjidil dari subhanallah asra bi'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa sampai kalimat subhana itu dibahas itu. Kenapa kalimat subhana didahulukan itu? Yang tak mungkin diakal. Iya, benar. Berangkat pada malam hari, pulang pada malam hari. Ya kan ke situ muntaha lagi. Enggak masuk di akal. Maka setiap yang tak masuk di akal itu subhanallah kita bilang. Masya Allah, subhanallah. Saya pernah bawa tamu dari Arab, pergi saya ke Danau Toba. Tak pernah ada Danau Toba di Arab sana. Ya kan? Padang pasir. Subhanallah, subhanallah. Itu aja dari mulut dia kata. Kenapa? Setiap yang kita kagumi, kalimat subhanallah lah diucapkan. Subhanallah. Itu pelajaran itu. Jadi kan subhanallah itu. Jadi ada maknanya. Jadi saya pikir tadi kepada pertanyaan Ibu tadi cukup bagus itu. Apakah bid'ah? Kalaupun bid'ah ya bid'ah. Nabi tak pernah buat. Nabi tak pernah buat kelahirannya. Nabi tak pernah buat Isra Mi'rajnya. Nabi tak pernah buat hijrahnya. Benar. Enggak pernah buat. Cuma ini mengandung kebaikan, hasanah. Bid'ah hasanah namanya. Kalau mengandung yang tak baik, bid'ah sayyi'ah. Dolalah gitu, ya kan. Ini enggak ada satu tempat memuja-muja, dipuja-puja wali, yang apalah, yang tak wajar lah dipuja-puja itu kan itu. Yang berhak dipuji itu Allah SWT. Ya kan? Itu kalau mengandung itu bisa kita katakan ini bid'ah sayyi'ah. Jadi Ustaz, bid'ah hasanah itu apa? Anda belajar bahasa Arab betul lah. Hasanah itu apa namanya? Saya ada baca buku karangan Dr. Izzat Ali Atiyah. Ya, jadi judulnya itu mengenai bid'ah. Apa itu bid'ah itu? Terbagi bid'ah itu macam-macam nama bid'ah itu. Ada bid'ah wajibah, wajib, bid'ah. Menerjemahkan Al-Quran ke berbagai bahasa, itu bid'ah wajibah. Orang Jepang yang sudah belajar bahasa Arab dia wajib menerjemahkan Quran dalam bahasa Jepang. Kalau nggak dia berdosa. Itulah dia, itu bid'ah wajibah. Nabi tak suruh, hei Salman, kau terjemahkan bahasa Parsi, nggak ada. Satu pun nggak ada. Kan begitu. Jadi kalau ada orang yang Parsi kepingin supaya mengembangkan Islam, dia sudah paham Islam, wajib dia mengajarkan ilmu itu. Wajiblah berterjemahkan. Itu bid'ah wajibah. Bid'ah wajib. Ada wajib, bid'ah wajib. Bid'ah wajib. Bukan hanya bid'ah dolalah aja. Benar. Belajarlah kita. Kalau nggak dialog kita gitu. Saya pernah berdialog masalah ini. Cepat kali membidah-bidahkan. Bidah tanah, bidah ciri. Macam ayahnya punya surga itu. Neraka itu kan. Nggak boleh gitulah. Kita belajar. Jadi innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu dapat dengan belajar kita. Nah, itu pertanyaan Ibu udah cukup bagus. Jadi apa hukumnya? Ingat tadi, kalau memang itu perbuatan yang baik dalam peringatan Maulid itu hasanah namanya. Udah, satu lagi. Apa lagi tadi? Tadi terkait pertanyaan punya anak kepengen berakhlak mulia seperti akhlak Nabi. Bagaimana caranya, Abi? Gini ya, Nabi itu ada berpesan. Sama kita kata Nabi, an-nasu ala dini khalilihi. Falyandur ahadukum man yukhalil. Benar. Manusia itu melihat teman dekatnya. Siapa teman dekatnya, itulah yang akan mengendalikan dia. Jadi carilah teman dekat anak-anak ibu itu kepada siapa kawannya. Itu aja cari, itu aja. Nabi yang bilang nih, an-nasu ala dini khalili. Manusia itu menurut teman dekatnya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Siapa teman dekatnya, tahulah kita nanti. Makanya ibu yang punya anak, jangan lepaskan anak itu bergaul kepada orang yang enggak. Ya, jadi enggak lah dia. Saya tengok cara kan nanti tidak bertamu orang ke rumah kita, ya kan? Ini sukanya menggeritap aja dia kerjanya, mengguritab mulut tuh. Ini nanti istri awak jadi tukang mengguritab nanti, atau mengguritab, tukang mengata-ngata orang. Jangan kasih itu, ini nggak boleh nih. Kita lihat nih, oh ini kawan anakku ini, oh maaf ya, nggak. Nanti anakku, carilah teman dekatnya. Kalau mendidik anak tadi, cari teman dekatnya. Siapa teman dekatnya? Itu pesan Nabi.
Jadi kalau anak tadi yang kita dekati, sholatnya pun tidak, akhlaknya pun tidak, lebih parah. Begitu cakap mulut anak pulang, kawan dari kawan keluar, maki-maki lah dia. Kan? Melawan orang tuanya, macam itulah aja anak kita nanti. Carilah yang berakhlakul karimah, anak tadi. Saya pikir itu jawaban yang sesuai dengan apa kata Nabi. An-nasu Ala dini ala dini khalil. khalili. Manusia itu menurut teman dekatnya. Sangat cepat. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Siapa teman dekatnya? Itulah dia. Itulah saya pikir jawaban dari ya, mudah-mudahan kalau kurang puas nanti mengaji di Jabal Nur, Bu. Insya Allah. Baik, ibu-ibu gimana? Sudah bisa kira-kira? Assalamualaikum. Masih semangat Ibu? Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah. An-nasu ala dini khalili. Seseorang itu, kata Abi, menurut hadis Nabi ya Abi ya, sesuai dengan agama teman dekatnya. Jadi kalau ingin anak baik akhlaknya, maka lihat kepada siapa dia berteman. Seseorang itu sesuai dengan agama bestinya, Bu. Soulmate-nya, sahabatnya. Kalau sahabatnya ngajak kepada kebaikan, maka dia pun akan tertular dengan hal-hal yang baik. Cocok kira-kira, Bu? Alhamdulillah. Terakhir tadi Abi, masih ada satu pertanyaan tadi. Nabi Yakub Abi. Nabi Yakub, warisan apa yang beliau tinggalkan kepada generasi setelahnya? Ada wasiat apa dari Nabi Yakub Abi? Silakan Abi. Nanti tolong dicari surah Al-Baqarah ayat 133. Al-Baqarah 133 Abi ya. Ya, itu pesan Nabi Yakub pada anak-anaknya. Beda nanti pesan kita sama anak-anak kita. Maka Nabi Yakub itu diabadikan Allah di Quran. Masya Allah. Subhanallah. Kan gitu. Kata Allah Ta'ala dikisahkan tentang Nabi Yakub. Kita nggak ketemu dengan Nabi Yakub. Cuman berdasarkan Al-Quran tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada. Idh hadara Yaqub al-maut. إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإلهك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Apakah kalian tidak menyaksikan satu peristiwa detik hadara Yaqub al-maut. Hadara Yaqub al-maut itu qubail al-maut. Detik mau meninggal artinya. Jadi hadarul maut itu ya kubelal maut artinya sebelum dia meninggal. Dikumpulkan kepada anak-anaknya semua. Udah dikumpulkan kepada anak-anaknya, yang dipertanyakannya hanya satu aja. Kekhawatiran dia terhadap anak dia. Ma ta'buduna min ba'di, hai anakku. Masya Allah. Apa yang kau sembah kalau aku mati nanti anak? Khawatir di akidah anaknya. Mungkin kita beda. Kalau kita Ma gimana tuh Abi? ta'kuluna min ba'di, apa yang kau makan kalau aku mati nanti? Ma ta'kuluna min ba'di. Itulah menjadi koruptor tuh. Pikirannya makannya. Bukan itu akidahnya. Kalau akidah ditanya, kan beda itu. Qalu, serentak anaknya menjawab. Na'budu ilahan. Allah. Kami pasti menyembah Tuhan yang sembah. Wa ilahaka Ibrahim, Tuhannya nenek moyang Ibrahim. Wa Ismail, Nabi Ismail. Wa Ishaq, Nabi Ishaq. Ilahan wahida. Tuhan yang satu ayah. Ayah jangan khawatir. Wa nahnu lahu muslimun. Kami semuanya menyerahkan diri kepada Allah. Bertuhankan kepada Allah. Puaslah hati seorang ayah. Benar. Mendengarkan jawaban anaknya spontan. Masya Allah. Bukan makan yang dipikirkan, akidah. Ayah jangan khawatir ya. Yang Tuhan ayah sembah itulah Tuhan kami ya. Masya Allah.
Tuhan nenek moyang Ibrahim, Ismail dan Ishak. Tak lama menurut riwayat itu meninggallah Nabi Yakub. Puaslah hatinya. Kita harus gitu, Bu. Kalau jadi ibu pikir makan, dijamin Allah Ta'ala rezeki kita tuh. Wa ma min dabbatin bil ardi illa Allah rizquha. Tidak ada yang bergerak di muka bumi kecuali Allah tanggung rezekinya. Kenapa dipikirkan makan? Ya, kemarin anakku nanti makannya. Jangan. Akidahnya yang paling bahaya. Kalau udah akidah ditanam, Bu, insya Allah. Tahu dia kewajiban dia. Ini ayahku nanti ini kalau sudah umurnya tua, akulah yang mengurusnya, kan begitu. Ya kan? Ini enggak, berapa banyak orang memasukkan anak ayahnya emak ke jompo. Kenapa ya? Bertengkar dia. Enggak sanggup dia merah ayah emaknya lagi nih. Ke jompo kan naudzubillah min dzalik. Coba dia berakidah. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma wala taqul ma uff wala tanahuma. Coba baca. Imma yablughanna indak. Apa itu? Apabila umur orang tuamu sudah lanjut. Benar. Ya, udah lanjut umur tuh, ya macam-macam lah kelakuannya. Apa kata Allah Ta'ala? Fala taqul lahuma uffin. Jangan kau bilang sama orang tuamu. Nah, jadi kalimat indaka artinya, Bu, kita jangan jauh-jauh dari orang tua kita. Udah tua dia perlu perhatian kita. Tapi orang tua itu kan nggak mau dia gitu, nggak mau dia bilang gitu. Kau jangan jauh dari aku enggak. Cuman kita lah. Nah, makanya ada sudah usaha dari Hikmatul Fadilah, perguruan Hikmatul Fadilah, dia sudah membuat rumah jompo. Nah, buat jompo di apa katanya? Dan saya mau lihat nanti di Stabat dia mau buat itu bagus tuh. Kenapa? Kesian kita dengan anak-anak yang orang tuanya membiarkan anak-anaknya, ya kan? Ya kesian dengannya. Nah, ditampung ya begitu. Itu perlu juga lah. Tapi jangan rumah jompo itu untuk membuat ini nyusahkan aja nih mak goyahku gitu. Padahal itu berkah itu. Berkah itu menurut orang tua itu kan. Jadi Quran itu memang imma yablughanna indakal kibar. Kibar, udah tua umur orang tua. Indaka. Jangan jauh-jauh kamu, dekat dia. Ya kan? Nah, kita mendengar suara anak itu tadi akor-akor mereka bapak itu senang apa namanya. Tapi kalau satu orang tua bertengkar anaknya semua gara-gara itu, waduh. Iya, ada yang di depan orang ramai bertengkar sama anak-anaknya. Masya Allah. Kasihan itu dia. Mama sakit, ayah tergeletak. Allah. Gimana itu? Mama sakit, ayah tergeletak. Bertengkar di muka itu. Perang-perangan itu. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah. Jadi kita pikirkan. Jadi orang tua itu tidak mengharap balasan dari anak-anak, enggak. Cuman kita lah, ya kan? Bangga kita. Kalau anak-anak bermusyawarah musyawarah kita ini orang tua kita udah tua, ya kan? Dia enggak akan minta-minta nih, enggak mau dia. Nah, cuman kita lah perhatian kita, itu bangga kali kita, ya kan? Nah, jadi itu, apalagi kita sebagai umat Islam yang meninggal juga perhatikan juga, ya kan? Berbuat baik sama orang tua dia meninggal. Benar. Dia tak perlu lagi makan enak, dia nggak perlu lagi baju koko, nggak perlu lagi telekung yang baru, udah kirim aja rekening infak diberikan, niatkan untuk almarhumah orang tua kita. Itu ajaran Islam itu. Begitu. Nah, jadi Islam ini, Ibu sekalian, ada hadis Nabi mengatakan, birru aba'akum tabarrukum abnaukum. Birru aba'akum tabarrukum abnaukum. Berbuat baiklah kau kepada orang tuamu, nanti anakmu akan berbuat baik kepada kamu. Itu balas saja itu. In khairan fa khairun. Kalau kau buat baik akan baik balasnya. Wa in syarran fa syarrun. Kau buat tak baik balasnya. Nah, maka itu buat baiklah sama orang tua itu, Bu. Anak-anak ibu-ibu sekalian, buat baiklah. Insya Allah anak ibu akan berbuat baik sama ibu. Tak mensia-siakannya nanti. Meninggal awak, harta yang tinggalkan itu dipikirkannya ini sedekah, impak. Maka untuk almarhum orang tuaku, itulah anak yang paling bagus. Ini tidak berebut. Masih mendingan film Cimidun. Film Cimidun, sengsara membawa nikmat. Kalau pusaka, nikmat membawa sengsara. Masya Allah. Ah, coba beda kan? Film Cimidun, Bu. Sengsara dia, bawa nikmat dia. Kalau film Cimidun ini kita enggak. Warisan, nikmat membawa sengsara. Meninggal orang tua kita itu harta yang tidak perlu dicari, pasti dapat. Kenikmat itu, Bu. Enggak perlu cari, Bu.
Pasti dapat dia. Oh, ada nih keluarga di Malaysia. Dia udah kaya. Enggak, dia ada haknya untuk diberikan warisannya itu. Itu pun berkelahi. Baru 7 hari meninggal orang tuanya udah berkelahi. Siapa yang bayar listrik nih? Masya Allah. Mama di situ. Yang bayar air siapa? Telepon siapa? BBB siapa? Menangis sama mak di situ. Berkelahi. Ya kan? Baru dari Jakarta udah pulang menanya warisan. Jadi masuk ke apa nih? Gitu. Mau dijual rumah ini gitu. Masya Allah. Itu di depan saya itu kejadiannya. Na'udzubillah. Nah, saya sebagai wakil ketua umum Majelis Ulama Medan. Ya, 2 kali komisi dakwah saya, 2 periode. Ini sekarang wakil ketua umum. Itu datang ke sana mengadukan tentang warisan. Sedih kali itu. Ya kan? Ngapa? Mau membatalkan wakaf orang tuanya yang sudah mengalir. Sadaqatun jariyah. Apa katanya? Waktu ayah kami berwakaf dulu, kami masih kecil-kecil deh. Belum Ya, ngerti katanya. sekarang itu kan itu aku bilang. Mau minta balik. Ya kan, udah ini terakhir sama saya kunci ini. Sama saya kuncinya. Saya sebagai komisi dakwah. Jadi peninggalan orang tua kau ada Pak, banyak. Sekarang udah habis. Jadi udah habis. Yang nampaknya itu tadi. Udah mahal harga tanah tuh. Ini mau dibangkit aja. Dulu ayah kami wakaf itu kami masih kecil-kecil saja. Marah lah aku. Kalau tahu ayah kalian dulu begini, kalau kalian dicokrik ayah kalian dicokrik aja gula. Ya, sampai begitulah. Ini udah meninggal ayah. Wakafnya mengalir pahalanya, dibatalkannya. Sedih itu, Bu. Nah, seperti itu. Jadi kami, saya sebagai wakil ketua umum Majelis Ulama Medan, fungsi ulama itu ada 3. Pertama, khadimul ummah. Khadimul ummah. Ya kan? Untuk melayani umat. Pelayan umat. Yang kedua, himayatul ummah. Untuk menjaga umat ini jangan tergelincir. Jangan tersesat. Yang terakhir, sahibul hukumah. Ulama itu berpartner kepada pemerintah. Berpartner. Ya, sahib. Tapi bukan pemerintah yang zalim, tidak. Yang zalim tidak. Pemerintah yang benar. Yang adil. Itu dia. Jadi kita nanti, ya ini, sahibul hukumah. Partner sama pemerintah. Pemerintah yang mana? Ya. Ulama yang mana? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama waris Nabi. Ulama yang mana ini sekarang? Iya. Apa ulama menjual-jual agama? Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Ya kan pemerintah yang zalim, ya tidaklah. Kita mengingatkan kepada pemerintah itu. Kebetulan kami ditugaskan oleh pemerintah, oleh kepolisian, dari mulai Kapolda, kami disuruh untuk menyampaikan dakwah kepada provinsi daerah-daerah, ya kan? Kami ke Sulawesi Utara ini ada namanya Polres sampai ke Tanjung Bali. Itu ditugaskan kami. Sekarang ditugaskan oleh Bapak Wadion, Kapolres Medan. Oh, Kapolres. Medan ditugaskan kepada menyampaikan dakwah kami kepada polisi-polisi, ya kan? Itulah tugas kami. Ya, kepada polisi kami mengingatkan, aku bilang, simpani minan nas, ada 2 kelompok dari manusia. Insaluha saluha biladu. Kalau baik yang 2 ini akan baik negaranya. Iya. Wa in pasada biladu. Kalau tak baik dua ini tak baik negaranya. Allah tahukah kalian? Dia bersahabat. Al ulama wal umara. Ulama dan umara. Jadi ulama harus bersinergi dengan umara, dengan pemerintah. Baik. Ya kan? Luar biasa. Dan tambah umat. Maka jadilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu aja saya pikir. Bagus sekali pertanyaan tadi. Baik, Abi, luar biasa, Masya Allah, Alhamdulillah. Ngaji bareng di TVRI? Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI? Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI? Nyaman di hati. Semoga semua yang hadir dan ikut menyaksikan acara ini adalah setiap insan yang menebarkan rahmatnya bagi seluruh alam. Amin ya rabbal alamin. Abi izin boleh doa, Abi. Masya Allah. Silakan, Abi, boleh kita tutup dengan doa, Abi. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami pada siang hari ini
pertemuan yang kau berkahi dan kau rahmati ya Allah. Amin ya Allah. Jadikan perpisahan kami nanti Allah, perpisahan yang selalu kau pelihara ke jalanmu ya Arhamar Rahimin. Amin ya Allah. Allahumma ilah Tuhan kami, tambahkanlah ilmu pengetahuan kami, Amin amin. luaskanlah pemahaman kami, jadikanlah ilmu yang telah kau ajarkan kepada kami bermanfaat buat kami, buat keluarga kami, bahkan buat agama kami, buat negara kami. Amin. Ya Arhamar Rahimin, ya Mujib Basyir. Allahumma ilah Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang pandai mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Amin ya Allah amin. Jadikanlah kami orang yang menjadi mensyukuri nikmat segala apa yang telah diberikan Allah Ta'ala, itulah kami Amin syukuri. Allahumma amin. Umat Islam yang paling baik adalah umat Islam yang pandai mensyukuri nikmat ya Arhamar Rahimin. Amin ya Allah. Pesan Engkau ya Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu syukuri nikmat akan tambah. Kami yakin ya Allah dengan ucapan Engkau ya Allah. Tapi wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur ingat azab ujungnya. Kami mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari kami menjadi orang yang tidak mensyukuri nikmat ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu yang telah hadir, terima kasih para pemirsa ngaji bareng dimanapun saudara berada. Terima kasih kepada Abi, alhamdulillah kami doakan Abi sehat selalu. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Jabal Nur Abi, pimpinan Majelis Taklim Jabal Nur Utama, dan beliau juga Wakil Ketua Umum MUI Medan serta pembimbing manasik haji dan umrah Abi ya. Kita doakan semoga beliau senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Saya Muhammad Mirza Abda beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur pamit dari hadapan para pemirsa dimanapun saudara berada. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Doa kami dari kejauhan, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan. Amin. Ilal liqa' ma'assalamah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi astaghfirullah Rabbal